Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat ya. Kembali lagi kita bertemu di mata kuliah implementasi dan evaluasi kebijakan. Kita akan sama-sama belajar mengenai aktor-aktor kebijakan publik. Nah, apa itu elemen kebijakan publik? Kebijakan dapat dipandang sebagai sistem. Bila kebijakan dipandang sebagai sebuah sistem, maka kebijakan memiliki elemen-elemen pembentuknya. Nah, menurut Thomas Erdős, terdapat 3 elemen kebijakan yang membentuk sistem kebijakan. Nah, ketiga elemen kebijakan tersebut sebagai kebijakan publik atau public policy, pelaku kebijakan atau policy stakeholder, dan lingkungan kebijakan atau policy environment. Nah, jadi ini gambaran dari elemen kebijakan publik. Jadi ada pelaku, kemudian kebijakan, kemudian lingkungan. Nah, pejabat pembuat kebijakan menurut Leo Agustino, orang yang mempunyai wewenang yang sah untuk ikut serta dalam formulasi hingga penetapan kebijakan publik. Nah, ketiga elemen ini saling memiliki andil dan saling mempengaruhi. Nah, sebagai contoh, pelaku kebijakan dapat mempunyai andil dalam kebijakan, namun mereka juga dapat pula dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Nah, lingkungan kebijakan juga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik itu sendiri. Jadi bisa mempengaruhi atau dipengaruhi. Nah, menurut Dan menyatakan oleh karena itu sistem kebijakan berisi proses yang dialektis ya, yang berarti bahwa dimensi objektif dan subjektif dari pembuat kebijakan tidak terpisahkan di dalam prakteknya ya, jadi saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian apa sih klasifikasi aktor kebijakan publik? Ini kita mari sama-sama bahas satu persatu beberapa klasifikasi dari aktor kebijakan publik. Yang pertama, aktor pemerintah ya. Mereka memiliki otoritas formal dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan ya. Jadi memiliki otoritas formal. Nah, jenis aktornya apa saja dan perannya? Yang pertama legislatif atau DPR atau DPRD. Ini peran utamanya menetapkan undang-undang, melakukan fungsi pengawasan dan menyetujui anggaran. Nah, contoh di Indonesia ini DPR RI dalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian eksekutif atau presiden, menteri, kepala daerah, ini peran utamanya itu merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi kebijakan. Nah, contohnya apa? Presiden melalui peraturan presiden atau Perpres tentang program prioritas nasional. Nah, kemudian yudikatif atau Mahkamah Agung dan MK. Nah, ini peran utamanya menguji legalitas dan konstitusionalitas kebijakan. Nah, ini misalnya saja MK membatalkan sebagian pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian birokrasi ini melaksanakan kebijakan dan memastikan keberlanjutan administratif. Contohnya saja kementerian atau lembaga, ASN daerah dalam program Bansos. Kemudian pemerintah daerah. Nah, ini menyusun kebijakan publik daerah dalam kurung Perda atau Perkada. Misalnya saja Pemprov DKI Jakarta membuat kebijakan Jakarta bebas plastik. Kemudian klasifikasi selanjutnya aktor non pemerintah. Nah, mereka tidak memiliki otoritas formal ya, beda dengan aktor pemerintah, tetapi berpengaruh besar dalam proses kebijakan melalui tekanan, dukungan, atau kolaborasi. Nah, jenis aktornya apa saja? Yang pertama, partai politik memiliki peran menjadi saluran artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat serta penentu arah kebijakan. Nah, misalnya saja PDIP dan Golkar
dalam penentuan calon kepala daerah dan agenda politik nasional. Kemudian kelompok kepentingan atau interest group, nah ini melobi pemerintah atau parlemen untuk memperjuangkan kepentingan tertentu. Kemudian contohnya apa? Misalnya saja Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo dalam kebijakan upah minimum. Kemudian LSM atau NGO, nah ini advokasi, kontrol sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Misalnya saja WALHI dalam kebijakan lingkungan atau ICW dalam anti korupsi. Nah, media massa. Nah, ini media massa perannya membangun opini publik dan menjadi penjaga gerbang informasi. Misalnya saja liputan investigasi Tempo tentang korupsi bansos mempengaruhi audit kebijakan. Kemudian akademisi dan peneliti. Nah, ini memberikan masukan berbasis riset, menyusun policy brief, dan menjadi konsultan kebijakan. Misalnya saja Universitas Indonesia memberikan masukan terkait rancangan undang-undang kesehatan. Kemudian masyarakat sipil ini menjadi penerima dampak kebijakan sekaligus agen perubahan. Nah, contohnya saja komunitas relawan vaksinasi COVID-19 ya pada era itu. Kemudian sektor swasta atau perusahaan melaksanakan CSR ya, bermitra dengan kebijakan ekonomi atau terlibat dalam kemitraan publik swasta. Nah, ini misalnya Grab, Gojek bermitra dalam kebijakan transportasi digital. Kemudian organisasi internasional, nah ini perannya menyediakan dana, asistensi teknis, dan regulasi global. Contohnya saja WHO dan UNDP, World Bank dalam program kesehatan dan pembangunan keberlanjutan. Kemudian dinamika dan relasi antar aktor. Nah, proses kebijakan tidak linier, melainkan arena negosiasi dan kompromi di antara aktor ya. Biasanya memang ada kolaborasi antara satu aktor dengan yang lainnya begitu ya. Nah, setiap aktor membawa apa? Yang pertama membawa kepentingan pasti ya. Karena setiap aktor itu memiliki kepentingannya masing-masing, bahkan bisa saja berbeda begitu ya. Kemudian apa sih yang ingin dicapai gitu ya dari kepentingan tersebut gitu ya. Kemudian kekuasaan, jadi kemampuan mempengaruhi keputusan. Jadi setiap aktor kan mempunyai powernya sendiri-sendiri begitu ya. Kemudian sumber daya, misalnya saja finansial, informasi, jaringan, atau legitimasi. Nah, model yang relevan apa? Misalnya policy network model. Nah, ini model ini menekankan bahwa kebijakan publik itu lahir dari jejaring atau network gitu ya, antara pemerintah dan non-pemerintah yang saling berinteraksi. Mungkin saya pernah jelaskan beberapa kali sebelumnya bahwa dalam pelaksanaan kebijakan publik itu tidak mungkin berjalan hanya satu aktor begitu ya. Pasti melibatkan beberapa aktor, jadi multi aktor. Nah, pasti di situ ada saling keterkaitan begitu ya, atau bahkan saling berinteraksi, baik itu pemerintah maupun non pemerintah. Nah, kemudian apa sih contoh kasus di Indonesia begitu ya. Ini misalnya saja pada penanganan COVID-19. Nah, aktor pemerintahnya siapa sih kalau di dalam COVID-19 ini? Misalnya aktor pemerintah ini Kementerian Kesehatan ya, kemudian BNPB, kemudian pemerintah daerah. Nah, sedangkan aktor non pemerintahnya siapa? Ada LSM kemanusiaan, ini misalnya ada ACT, Dompet Duafa, begitu ya, yang memberikan bantuan ya. Kemudian ada media, kemudian ada sektor swasta, ini misalnya aja Astra dan Grab, begitu ya. Kemudian dinamikanya bagaimana? Nah, ada kolaborasi antara pemerintah dan swasta ya. Ini terkait dalam hal vaksinasi, kemudian ketika itu ada distribusi logistik dan bantuan sosial. Nah, kemudian bagaimana pelajaran yang bisa diambil gitu ya.
kebijakan efektif ketika aktor lintas sektor bekerja sama begitu ya. Makanya di dalam suatu kebijakan atau pelaksanaan kebijakan tidak mungkin kebijakan itu berhasil tanpa adanya kolaborasi ya. Apalagi itu melibatkan lintas aktor begitu ya. Jadi ada aktor pemerintah, ada aktor non pemerintah. Makanya dari itu harus ada kolaborasi biar kebijakan itu berjalan dengan efektif. Nah, contoh kasus di Indonesia selanjutnya ada kasus kedua. Ini kebijakan pengelolaan sampah plastiknya. Ini sebenarnya lagi happening di beberapa daerah begitu ya. Nggak hanya di Jakarta, ada di Surabaya juga begitu ya. Cuma saya ini coba contohkan yang ada di Jakarta begitu ya. Nah, ini misalnya aktor pemerintah ya. Aktor pemerintahnya siapa sih dalam kebijakan pengelolaan sampah plastik ini? Nah, ini ada KLHK dan Pemprov DKI Jakarta begitu ya. Kemudian ada aktor non pemerintah, misalnya saja LSM Lingkungan, ini Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. Kemudian ada media dan ada masyarakat juga ya. Nah, kemudian dinamikanya bagaimana? Nah, dorongan LSM dan tekanan publik ini mendorong pemerintah membuat peraturan pelarangan kantong plastik sekali pakai ya. Ini sebenarnya di Surabaya juga sudah begitu ya, sudah berjalan. Jadi di beberapa minimarket atau bahkan supermarket sudah tidak menyediakan lagi kantong plastik sekali pakai ya. Jadi harapannya masyarakat mampu beralih begitu ya dalam penggunaan kantong plastik, jadi membawa kantong sendiri begitu ya. Nah, pelajaran yang bisa diambil, kekuatan advokasi publik mampu mempengaruhi kebijakan. Nah, contoh kasus selanjutnya ada kebijakan upah minimum. Nah, aktor pemerintahnya ada Kemenaker dan gubernur. Kemudian aktor non pemerintahnya ada Serikat Buruh ya, ada Apindo, kemudian ada media. Kemudian apa dinamikanya? Negosiasi tripartit menentukan besaran upah ya, sering menimbulkan konflik dan demonstrasi. Nah, makanya biasanya terkait kenaikan UMK begitu ya, biasanya melibatkan beberapa aktor begitu ya, baik itu dari pemerintah maupun non pemerintah. Kemudian pelajarannya yang bisa diambil apa? Perbedaan kepentingan antar aktor dapat memperlambat proses kebijakan, tetapi menjadi bagian penting dari demokrasi kebijakan ya. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Sebenarnya apa tantangan dalam koordinasi aktor ya? Ada beberapa tantangan terkait koordinasi aktor. Nah, yang pertama adanya tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Nah, biasanya dalam beberapa program begitu ya, atau bahkan kebijakan, ada beberapa yang itu tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Nah, misal antara kementerian dan pemerintah daerah begitu ya. Kemudian yang kedua, perbedaan kepentingan politik dan ekonomi. Tadi juga saya sudah jelaskan begitu ya. Karena setiap aktor memiliki kepentingannya masing-masing, bahkan terkait politik maupun ekonomi ya. Ini contohnya saja, aktor sering mengejar kepentingan jangka pendek. Kemudian keterbatasan komunikasi dan transparansi. Nah, misalnya kurangnya akses informasi publik begitu ya, sehingga menyebabkan ada kebuntuan informasi begitu ya. Kemudian yang keempat, kapasitas sumber daya manusia yang belum merata ya, terutama pada aktor daerah dan masyarakat sipil. Nah, memang di beberapa daerah begitu ya, tidak bisa disamakan kemampuan sumber daya manusianya seperti yang ada di perkotaan, sehingga ya ada beberapa
kesenjangan antara kompetensi dari sumber daya manusia. Nah, selain itu juga tantangannya ya karena kekurangan dari jumlah aktor itu sendiri begitu ya. Kemudian strategi kolaborasi antar aktor. Nah, yang pertama koordinasi lintas sektor. Nah, membentuk tim terpadu lintas kementerian atau lembaga ya. Jadi harapannya ada komunikasi yang baik antar lintas sektor ya. Kemudian yang kedua, adanya kemitraan publik dan swasta. Jadi harapannya bisa mendorong partisipasi sektor bisnis begitu ya, karena di dalam program atau kebijakan publik biasanya juga ada melibatkan kemitraan dengan swasta ya. Kemudian yang ketiga, adanya pendekatan partisipatif ya. Ini melibatkan masyarakat dalam seluruh tahapan kebijakan. Jadi harapannya setiap hasil dari kebijakan tidak terlepas dari adanya peran masyarakat ya, sehingga pada akhirnya kebijakan atau program yang dibuat itu memang sesuai dengan kepentingan publik atau harapan dari publik. Kemudian strategi yang keempat, transparansi dan komunikasi publik. Nah, ini memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan antar aktor begitu ya. Jadi harapannya ketika ada transparansi dan komunikasi publik, antar aktor itu menjadi percaya, bahkan publik juga menjadi percaya begitu ya, karena ada akuntabilitas ya. Kita bisa mengakses program atau kegiatan tersebut memang sudah berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Nah, kemudian waktunya diskusi, ini ada beberapa pertanyaan sesuai dengan yang kita bahas sebelumnya, bahwa beberapa pertanyaan ini akan menjadi tugas individu kalian. Jadi saya harap kalian mampu mengerjakan 3 pertanyaan ini dengan jawaban yang baik dan benar, kemudian dengan pemikiran dan ketajaman analitis kalian. Nah, pertanyaan yang pertama ini ya, ada pertanyaan pertama, silahkan dipahami dengan baik ya. Kemudian ada pertanyaan yang kedua. Ini ada pertanyaan yang kedua. Nah, kemudian ada pertanyaan yang ketiga. Oke, saya rasa cukup 3 pertanyaan ini. Semoga kalian juga mudah dalam memahami dan menjawabnya. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan hari ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.